Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya Pendeta Stefanus Lim rindu menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI Marta Dirja Purwokerto maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, saat ini Kamis tanggal 16 Maret 2023 kita bersama-sama akan mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Saya Pendeta Stefanus Lim rindu mengajak Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian belajar melayani dengan rendah hati. Ya, ayo kita membuka kalam ini dengan menyanyikan satu lagu yang penuh semangat, penuh sukacita dari buku NKB 127. Judulnya Ya Tuhan Kaulah Penebus. Ayo kita nyanyikan lagu ini penuh semangat sukacita. Demikian. Ya Tuhan Kaulah penebus yang berikan darahmu menjadi kurban yang kudus mulia bagiku. Mendaki jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citramu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Mari saudara-saudaraku, kita nyanyikan lagu ini bait kedua penuh sukacita. Demikian. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citramu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali kalam ini dengan kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh menyediakan waktu bertemu secara online di dalam acara kuliah Alkitab Malam. Kami rindu belajar melayani dengan penuh kerendahan hati seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh Engkau taruhkan dalam hati dan hidup kami Tuhan. Firman-Mu memandu perjalanan hidup kami dan seisi keluarga kami. Kami siap sedia belajar bertumbuh iman kami dengan sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu melayankan dan memberitakan firman-Mu saat ini. Boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu mendoakan semua peserta kalam online, baik yang ada di dalam kota Purwokerto maupun berada di luar kota, di luar pulau ataupun di luar negeri. Kami boleh bertumbuh di dalam firman-firman-Mu. Kami siap membuka hati untuk sabda-Mu Tuhan. Kami rindukan firman-firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami menyambut pelayanan firman Tuhan dalam acara kuliah Alkitab Malam online ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ayo kita mempergumulkan satu tema yang menarik. Melayani dengan rendah hati. Coba kita perhatikan gambar di sana. Gambar bagaimana diceritakan kepada kita. Ada kisah peristiwa
Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saya akan mengajak kita mendalami dua bacaan Alkitab kita ya. Bacaan yang pertama dipilihkan dari Yohanes 13 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kemudian nanti kita belajar lanjutkan dengan Injil Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya ajak lebih dahulu Ibu Bapak, Saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Yohanes 13 ayat 4 dan ayat yang kelima ya. Yuk kita baca, kita ucapkan firman Tuhan bersama-sama begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, bacaan firman hari ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana dalam sebuah peristiwa Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan para murid, dan lihatlah bagaimana ternyata Tuhan Yesus rela membasuh kaki para muridnya. Ibu Bapak, saudaraku, mungkin di awal kalam ini ada pertanyaan, apa itu tradisi pembasuhan kaki? Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ternyata pembasuhan kaki itu sudah menjadi adat, tradisi, dan keharusan. Mengapa? Ya, ada banyak yang mengatakan karena memang iklim, kondisi geografis wilayah Timur Tengah itu banyak padang pasir, padang gurun yang berdebu. Ya. Apalagi kalau orang-orang saat itu alas kakinya adalah kasut yang terbuka, yang menjadi satu-satunya pilihan alas kaki. Jadi supaya kaki itu dibersihkan sebelum memasuki rumah, maka diwajibkan ada prosesi pembasuhan kaki. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, dalam bacaan firman hari ini, situasinya ternyata tidak begitu. Tidak sempat ada yang mencuci kaki sebelum masuk rumah pada saat mereka siap untuk makan bersama. Ya, kita tahu betul-betul kondisi iklim geografis di wilayah Timur Tengah dengan model alas kaki seperti ini, kaki pasti banyak sekali debunya. Kaki yang kotor, kaki yang betul-betul perlu untuk dibersihkan. Tapi pertanyaannya, mengapa dalam bacaan firman hari ini tidak ada yang siap membasuh kaki? Mungkin muncul pertanyaannya begini, sebenarnya tugas membasuh kaki itu tugasnya siapa? Kalau para tamu sudah berkumpul siap mulai acara, siapa yang mestinya membasuh kaki? Apakah itu tugas sang pemilik rumah? Ataukah ini tugasnya pelayan atau hamba pemilik rumah? Ataukah ini tugas tamu yang dianggap statusnya paling rendah? Oh, saudara-saudaraku, pemilik rumah kewajibannya hanya menyediakan air dan kain lenan sebagai sarana mencuci kaki para tamu. Tetapi pemilik rumah atau tuan rumah tidak pernah punya tugas untuk melakukan pembasuhan kaki bagi para tamunya. Ya. Nah, jadi kenapa dalam bacaan firman hari ini kok belum ada yang membasuh kaki? Ibu Bapak, saudaraku, untuk kita tahu yang melakukan prosesi membasuh kaki
biasanya adalah mereka yang ditugasi menjadi hamba pemilik rumah. Para pelayan yang bekerja di rumah itu. Tapi bacaan ini menceritakan saat itu tidak ada pelayan satupun yang disiapkan untuk membasuh kaki. Nah, muncul banyak tafsiran mengapa sampai pemilik rumah tidak menyediakan hamba atau pelayan di depan pintu. Tapi itu bukan persoalan yang utama. Persoalan yang utama saat kuliah Alkitab malam saat ini adalah kenyataannya tidak ada seorang pun yang punya inisiatif mau membasuh kaki, bahkan sampai mereka siap acara makan bersama. Kenapa begitu? Ya, karena para murid masing-masing merasa punya ego yang lebih tinggi dibanding dengan murid yang lain. Ibu bapak, saudaraku terkasih, di tengah-tengah perasaan gengsinya para murid seperti itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lihatlah, Tuhan Yesus tanpa memandang status, berinisiatif, mengambil tindakan yang biasanya itu dikerjakan oleh seorang hamba. Bagaimana Tuhan Yesus dengan kasih yang sempurna, mau merendahkan diri, membasuh kaki para muridnya satu persatu. Sekaligus Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Tanpa berkata-kata banyak, Tuhan Yesus melakukan itu semua dalam kasih, dan tindakan Tuhan Yesus ini sungguh mengajarkan banyak hal yang bermakna. Ibu bapak, saudaraku terkasih, coba kita menempatkan diri hadir dalam acara saat itu. Kita bisa membayangkan saat-saat itu masing-masing murid sibuk dengan gengsinya diri sendiri. Masing-masing murid punya ambisi, punya keinginan lebih unggul dibanding yang lain. Namun lihatlah Tuhan Yesus dalam sempitnya waktu, karena saat kematiannya sudah semakin dekat, Tuhan Yesus tidak mau melewatkan pesan utama yang satu ini, yaitu tentang kerendahan hati. Ibu bapak, saudaraku, keluhuran jiwa yang satu ini adalah luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus bersedia menanggalkan kepentingan sendiri dan siap melayani semua orang tanpa kecuali. Sehingga kita boleh mengatakan Tuhan Yesus menunjukkan semangat pelayanan dan mengasihi yang luar biasa. Itu sebabnya Alkitab mau mengajak kita saat kalam ini menelusuri tema melayani dengan rendah hati. Ya. Ibu bapak, saudaraku, sebenarnya di kalangan para murid kalau ditanya siapa yang paling mengasihi Tuhan, semakin sulit untuk kita menjawab. Ya, ketika para murid asik dengan gengsinya masing-masing, dengan harga dirinya, dengan merasa aku lebih tinggi, lebih unggul dibanding yang lain. Aku gak mau kalau direndahkan di hadapan yang lain. Nah, bicara tentang mengasihi, saya tertarik membaca sebuah cerita humor, percakapan seorang ayah dengan anaknya. Ya. Satu kali sang ayah memanggil sang anak dan bertanya, "Nak, siapa yang paling kamu sayangi? Ayahmu ini atau ibumu?" Gitu ya. Kira-kira bagaimana jawab sang anak? Anak ini dengan jujur mengatakan, "Dua-duanya ayah, ya. Aku sayang ayah dan sekaligus juga sayang ibu." Tapi sang ayah ini belum percaya. Dia mau ngetes, ya. Itu sebabnya sang ayah mengajukan pertanyaan lagi. Serius nih, sayang ayah atau sayang ibu, gitu ya. Sang anak menegaskan dengan penuh keyakinan, "Iya, aku sayang dua-duanya." Ya.
Sekarang sang papa mau membuktikan, benarkah sang anak ini mengasihi papa atau lebih mengasihi mamahnya? Apa yang ditanyakan? Ya, sang ayah mengajukan pertanyaan yang keren. Gini nak, bagaimana kalau ayah pergi ke Amerika, terus ibumu pergi ke Paris? Kemana kamu akan ikut? Ya, sang anak segera antusias menjawab, Paris ayah. Ya, langsung sang papa mengatakan, oh berarti kamu lebih sayang sama ibumu ya? Ibumu kan ke Paris, aku ke Amerika, kamu milihnya ke Paris. Kamu lebih sayang ibu kan? Apa jawab sang anak? Enggak. Cuman bagiku Paris itu kan lebih indah dari Amerika. Sang ayah puter otak lagi nih, cari cara. Oke, kalau begitu aku akan ajukan pertanyaannya dibalik. Kalau ayah yang ke Paris, terus ibumu yang ke Amerika, kemana kamu akan ikut? Ikut ayahmu ke Paris atau ikut ibumu ke Amerika? Apa jawab sang anak? Dengan antusias dia katakan Amerika. Ya. Sang papa kaget lagi. Sehingga sang papa bertanya dengan jujur, kenapa nak? Ya. Lalu sang anak pun menjawab dengan cerdik, gini ayah, kan tadi aku sudah ke Paris, jadi sekarang gantian ke Amerika. Ya, ibu bapak, saudaraku, cerita ini sebenarnya mau mengatakan bagaimana sang anak lebih dekat pada ibunya. Ya, mau kemanapun sang ibu pergi, sang anak lebih memilih pergi bareng ibunya. Ya, cuman sang anak pandai untuk mengemas kalimat-kalimatnya, dan kita pun tahu bagaimana seorang anak biasanya lebih dekat pada ibunya daripada dengan papahnya. Ya, ibu bapak, saudaraku, begitu juga dengan para murid saat itu. Kalau ditanya siapa yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, dalam praktek, waktu diuji, tidak ada seorang pun murid yang mau membasuh kaki untuk teman-teman murid yang lain, membasuh kaki Tuhan Yesus sama sekali tidak. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saat itu segera membasuh kaki para murid. Lalu apa yang diceritakan dalam kelanjutan kisah ini? Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 13 ayat 12 dan ayat 13. Dilanjutkan sampai ayat 14 dan 15 ya. Yuk kita baca bareng-bareng begini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Tuhan Yesus mau membasuh kaki para murid. Dan seperti apa prosesi membasuh kaki para murid itu bisa kita lihat pada video ini. Ayo kita perhatikan bersama tayangan ini. Lihatlah. Dengan rendah hati, ketika tidak ada seorang murid yang lain mau melayani, Tuhanlah yang membersihkan kaki para murid. Kaki yang kotor dibasuh, dicuci, diguyur
itu para murid belajar banyak tentang kerendahan hati dalam melayani. Dan ada satu ayat yang menjadi ayat super buat saya. Ayat ini sekaligus ditulis dalam model telapak kaki. Ya, yuk kita baca bareng-bareng Yohanes 13 ayat 14. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hari ini kita belajar sungguh tentang kerendahan hati, tentang melayani dengan kasih. Tuhan memberikan contoh teladan, bukan sekedar kata-kata. Mengingatkan kita untuk menutup kalam ini dengan sebuah lagu. Apa kau melayani tanpa kasih? Atau aku mau melayani dengan kasih? Ayo kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita demikian. Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Katakan aku mau melayani dengan kasih. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih ilahi. Amin. Mari kita tutup kalam ini dengan doa berkat bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajari kami untuk kami dapat berlaku rendah hati. Mengajari kami untuk kami boleh peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Mengajari kami untuk kami memiliki hati sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba mendoakan semua peserta kalam saat ini diberkati dan diteguhkan iman pengharapannya. Terus melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, ajari kami meneladani apa yang Tuhan praktekkan. Biarlah kami boleh semakin peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Pakailah kami melayani sesama dan melayani Tuhan lebih baik dibanding waktu-waktu kemarin. Tuhan, hamba doakan semua peserta kalam saat ini dimanapun mereka berada, diberkati dalam anugerah kasih cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Inilah niat hati kami melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu. Dan kami menutup acara kalam ini dengan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Diberkatilah setiap peserta kalam ini dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, demikianlah acara kalam hari ini. Tuhan memberkati kebersamaan kita selalu. Salam sehat sampai kita bertemu kembali. Amin.